Halo teman-teman semua, sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang perpindahan kalor. Di mana pada pembelajaran ini, kita akan menganalisis cara perpindahan kalor. Lalu kita akan mendeskripsikan pengertian dari perpindahan kalor, yaitu ada konveksi, konduksi, dan juga ada radiasi. Dan yang terakhir kita akan menerapkan rumus-rumusnya pada permasalahan secara langsung. Oke, langsung saja. Kita berkenalan dulu dengan perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi yaitu perpindahan kalor yang memerlukan perantara tanpa disertai zat perantaranya. Lalu yang kedua ada konveksi, yaitu perpindahan kalor yang memerlukan perantara dengan disertai zat perantaranya. Dan yang ketiga ada radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa zat perantara. Oke, ini pengertian-pengertian singkatnya untuk kita berkenalan. Langsung saja kita bahas satu persatu. Dimulai dari konduksi dulu. Nah, coba kita perhatikan gambarnya dulu. Ini ada sebatang logam yang dipanaskan, ujungnya dikenakan di api. Nah, logam ini adalah media perantaranya. Lalu, salah satu ujungnya dipanaskan pada api, dan lama-kelamaan panas ini akan merambat hingga ke ujung logam yang lain yang kita pegang ini. Jadi lama-lama kita akan memegang logam ini juga akan terasa panas. Nah, untuk partikel logamnya dia tetap. Partikel logamnya tetap dan partikel logam ini dinamakan zat perantara. Maka yang sudah kita kenal di awal tadi, konduksi yaitu perpindahan kalor tanpa diikuti zat perantaranya. Jadi zat perantara pada logam ini tetap tidak ikut berpindah. Oke, untuk mencari laju perpindahan kalor, kita dapat menggunakan rumus H sama dengan Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per L, di mana H sendiri yaitu laju perpindahan kalor dengan satuan Joule per sekon. Q adalah kalor, satuannya Joule. T kecil adalah waktu perpindahan kalor dengan satuan sekon. K kecil yaitu koefisien konduktivitas termal dengan satuan W per mK. Lalu A adalah luas penampang penghantar dengan satuan meter persegi. L yaitu panjang penghantar dengan satuan meter, dan delta T yaitu perbedaan suhu dari ujung penghantar dengan satuannya Kelvin. Oke, kita lanjut ke perpindahan kalor yang kedua, yaitu konveksi. Nah, kita lihat nih gambarnya. Ada panci berisi air yang dipanaskan di api. Nah, media perantaranya yaitu panci. Kita memanaskan air dengan media perantara panci. Awalnya kita memanaskan panci bagian bawah, air yang di bawah yang memanas. Nah, lama-kelamaan air yang ada di atas juga ikut panas, dan akhirnya seluruh air di dalam panci ini menjadi panas. Nah, partikel air merupakan zat perantara. Zat perantaranya berpindah dari bawah, dia langsung ke sini. Nih, yang bulat-bulat warna biru ini zat perantaranya, yaitu partikel air. Dia berpindah dan menyebabkan akhirnya air menjadi panas semua. Sesuai dengan definisi kita di awal, konveksi yaitu perpindahan panas dengan disertai zat perantaranya. Untuk laju perpindahan kalor dapat kita cari dengan rumus H sama dengan Q per T sama dengan H kecil dikali A dikali delta T, di mana H kecil yaitu koefisien konveksi dengan satuan W per M kuadrat K, dan A delta T, lalu T kecil, Q, dan H sama seperti definisi yang pertama tadi. Oke, lanjut pada perpindahan yang ketiga,
yaitu radiasi. Kita perhatikan dulu gambarnya. Di sini ada gambar api unggun. Kita mendekatkan tangan kita ke dekat api unggun. Lama-kelamaan kita akan merasakan panas. Nah, perpindahan panas dari api unggun ke tangan kita ini melalui perpindahan secara radiasi, di mana tidak ada zat perantara yang ikut berpindah. Untuk laju perpindahan kalornya dapat kita cari dengan rumus H sama dengan Q per T sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Nah, di mana E yaitu emisivitas, lalu sigma kecil yaitu konstanta Stephen Boltzmann yang besarnya sudah diketahui 5,67 kali 10 pangkat min 8 W per M kuadrat K pangkat 4. Oke, langsung saja agar kita lebih paham, kita terapkan pada latihan soal. Yang pertama, batang besi dengan panjang 4 meter, memiliki luas penampang 24 cm persegi, dan perbedaan suhu kedua ujungnya yaitu 50 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi termalnya 0,2 kal per msc, tentukan jumlah kalor yang dirambatkan. Oke, pertama kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Ada panjang tadi adalah L nya 4 meter. Lalu luas penampang atau A yaitu 24 cm persegi. Nah, ini kita ubah dulu jadi meter persegi, berarti 24 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Selanjutnya perbedaan suhu yaitu delta T sebesar 50 derajat Celcius, dan koefisien konduksi termal atau K yaitu 0,2 kalori per msc. Oke, yang ditanya sekarang, jumlah kalor yang dirambatkan. Maka jawab, kita gunakan rumus yang tadi. Kan di sini diketahui koefisien konduksi termal, berarti kita gunakan rumus pada konduksi, yaitu H sama dengan K dikali A dikali delta T per L. K-nya kita masukkan 0,2 dikali A-nya 24 kali 10 pangkat min 4 dikali delta T-nya 50 per L-nya yaitu 4. Lalu kita hitung. Yang atas kita peroleh hasil 0,0024 dan yang bawah per 4. Maka hasilnya yaitu 0,0006 atau bisa kita tuliskan 6 kali 10 pangkat min 4 Joule per sekon. Maka jumlah kalor yang dirambatkan yaitu 6 kali 10 pangkat min 4 Joule per detik. Oke, kita lanjut contoh soal yang kedua. Langsung saja sama, kita tulis diketahui dulu. Suhu udara dalam ruangan adalah 28 derajat Celcius. T1 28 derajat Celcius. Sedangkan suhu permukaan jendela pada ruangan tersebut yaitu 38 derajat Celcius. Berarti T2 38 derajat Celcius. Berapa laju kalor yang diterima jendela kaca seluas? Nah, ini ada luas. Berarti apa tadi luas?
1,5 meter persegi. Jika koefisien konveksi udara saat itu, nah koefisien konveksi tadi adalah H, 7,5 kali 10 pangkat min 1 kal S M kuadrat derajat Celcius. Dan yang ditanya adalah laju, berarti H. Langsung kita jawab. Karena ini koefisien konveksi, berarti kita gunakan rumus konveksi. H sama dengan H kecil kali A kali delta T. H kecilnya kita masukkan 7,5 kali 10 pangkat min 1, A nya 1,5, delta T nya, nah ini delta T adalah T yang kedua dikurangi T pertama, berarti 38 dikurangi 28, kita dapatkan 10 derajat Celcius. Berarti delta T nya yaitu 10 derajat Celcius. Lalu kita hitung 7,5 dikali 1,5, sehingga kita dapatkan 11,25 kal per sekon. Jadi untuk laju kalor yang diterima jendela kaca yaitu sebesar 11,25 kal per sekon. Oke, contoh soal yang ketiga. Sebuah bola tembaga jari-jari 3,5 cm dipanaskan dalam sebuah tungku perapian bersuhu 427 derajat Celcius. Jika emisivitas bola 0,30, berapakah laju kalor yang dipancarkan? Dengan sigma sudah diketahui. Oke, kita tulis dulu diketahui. Jari-jari berarti R 3,5 cm. Kita ubah ke meter. Berarti 3,5 10 pangkat min 2 meter. Lalu suhunya atau T 427. Kita rubah menjadi Kelvin. Berarti 427 ditambah 273 yaitu 700 Kelvin. Lalu emisivitas E 0,30 dan sigmanya 5,67 10 min 8 Wm kuadrat K min 4. Dan ditanya yaitu laju atau H. Oke, mari kita jawab. Karena di sini diketahui ada emisivitas, berarti tentunya ini radiasi. Kita gunakan rumus radiasi. H sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Nah, sebelumnya kita harus cari ini A dulu. Kita cari A atau luasnya. Karena dia berbentuk bola, maka kita pakai rumus bola, luas bola. Pi R kuadrat. 3,14 dikali 3,5 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Kita dapatkan hasil 38,5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Lalu kita masukkan kembali ke rumus H sama dengan E nya 0,30 dikali sigmanya 5,67 kali 10 pangkat min 8, lalu dikali A 38,5 kali 10 pangkat min 4
dan dikali T-nya 700 dipangkatkan 4. Oke, dari perhitungannya kita akan mendapatkan hasil 16. Maka laju kalor yang dipancarkan sebesar 16. Oke teman-teman, sekian untuk pembelajaran kita pada materi perpindahan kalor. Semoga dapat dimengerti dan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di materi berikutnya.